Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera perlu didukung dengan kualitas sumber daya manusia para pemangku di desa, termasuk Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan. Saya, Kang Hilmi, pada video kali ini saya akan menyajikan sebuah kegiatan peningkatan kapasitas anggota BPD tahun lalu, tahun 2022. Isinya masih relevan. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Ayo diurung. Urung. Nah, jadi paku. Kita menganut Pancasila, negara demokrasi, di mana di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Nah ini, kerakyatan apa? Dari, dan, oleh, untuk rakyat. Yang dipimpin siapa? Kalau di tingkat desa, kepala desa. Hikmat, penggunaan moral untuk integritas bangsa, kepentingan rakyat, dan sesuai nurani. Kebijaksanaan, penggunaan akal pikiran, pengetahuan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi, dalam hal perilaku, tindak tanduk, panglima tertinggi adalah hukum, negara hukum, perundang-undangan. Permusyawaratan, ciri khas bangsa dalam menyelesaikan masalah untuk mufakat. Perwakilan, metode pelibatan rakyat turut serta dalam berbangsa dan bernegara. Ini sudah jelas, Pak. Kenapa ruh desa itu mengutamakan forum tertinggi adalah Musdes. Ini musyawarah BPD. Kenapa ada BPD? Sama di kabupaten ada DPRD, kalau di pusat ada DPR. Itu sebagai bagian dari negara demokrasi. Nah ini pasal 1 Undang-Undang Kedaulatan Rakyat, kemudian negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat NKRI. Terus, nah ini sebagaimana disampaikan Pak Haji, bahwa dengan pemberlakuan undang-undang desa, di mana desa diatur langsung oleh undang-undang yang dulunya diatur menjadi bagian dari undang-undang Pemda, nah sekarang diatur tersendiri, berarti menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Betapa penting dan strategisnya desa. Ibaratnya Indonesia tidak akan terang apabila lilin-lilin kecil di pelosok tidak terang. Indonesia akan terang apabila lilin-lilin kecil di pelosok sama-sama terang. Nah, kemudian ini pengertian pemerintah desa, yang intinya pemerintah desa itu kepala desa beserta perangkat, kemudian BPD. Nah, BPD ini LKD bukan? Saya tanya ke Ibu, BPD LKD sanes Bu, Lembaga Kemasyarakatan Desa? Sanes. Sanes. Upami LKD mah PKK, Karang Taruna, RT RW, terus sanes lah. Nah, kalau ini lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih ditetapkan secara demokratis. Jadi sebagai lembaga parlemennya desa atau legislatifnya. Kemudian untuk apa? Penyeimbang. Untuk apa? Keterwakilan suara rakyat. Tadi saya sampaikan demokratis. Kita mewakili masyarakat. Untuk apa? Agar jalannya roda pemerintahan tidak absolut, tidak sewenang-wenang, sesuai kebutuhan rakyat, sesuai rencana apa yang ditetapkan dalam RPJMDes yang kita sepakati untuk 6 tahun ke depan. Yang mana setiap tahun kita jabarkan dalam non Bu?
RKPDes. Nah, itu. Nah, kemudian yang keempat, pemerintahan desa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kepentingan masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi pemerintah desa Makades bersama perangkat, upami pemerintahan desa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa antara pemerintah desa dengan BPD. Itu mengulang lagi lah, mengingatkannya. Lanjut. Nah ini, desa tadi sebagai satu kesatuan masyarakat hukum, ada pemerintahan desa, ada lembaga kemasyarakatan desa, jadi RT, RW, kemudian LPM, PKK, dan sebagainya. Nah, desa ini kan diberi otonomi desa untuk mengatur dan mengurus kewenangannya. Demi kepentingan masyarakat, sebetulnya tujuan akhir maju, mandiri, sejahtera. Hampir semua RPJMDes visi misinya maju, mandiri, sejahtera. Nah itu. Berarti untuk mencapai maju, mandiri, sejahtera dengan posisi dan kedudukan kita sebagai PBD harus melakukan apa? Kan kurang lebih seperti itu. Berarti di situ ada semangat kebersamaan, semangat memajukan desa, semangat mewujudkan keharmonisan, kestabilan, dan kekondusivitasan desa. Nah ini, jadi secara konsepsi penyeimbang demokrasi perwakilan. Nah ini yang kenapa ini di tengah Musdes. Segala sesuatu hal tentang permasalahan yang ada di desa, apapun istilahnya, kalau memang secara aturan untuk menyepakati hal-hal yang strategis perencanaan ini. Tapi intinya musyawarah dengan masyarakat, dengan BPD, dengan pemerintah desa, itu selesai Pak di desa. Gitu. Segala permasalahan kita duduk bersama. Musyawarah ini sudah diatur dalam ayat Al-Qur'annya. Insyaallah. Lanjut. Nah ini kelembagaan, lanjut. Tadi sudah disampaikan hak kewajiban, lanjut. Larangan, lanjut. Ini sudah, lanjut. Nah ini siklus penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah lanjut saja. Nah kemudian tadi saya sampaikan setelah kita terbentuk, pimpinan ada, anggota ada, peraturan tertib ada. Pernah tidak Bapak Ibu menyusun rencana kerja tahunan? Belum? Nah insya Allah hari ini saya sudah buatkan. Seperti apa? Ini saya ramu dari tugas, pokok, fungsi, kewenangan, kemudian dikait-kaitkan dengan peraturan perundang-undangan, Permendes, Permendagri, Perda, Perbuk. Salah satu contoh tadi saya sampaikan Pak Haji, Musdes RKPT kedah iraha Juni. Nah, ini saya sampaikan BPD tos terbentuk, tatib aya. Nah, ini yang belum kita lakukan Pak, penyusunan rencana kerja. Ini paling lambat bulan Januari tahun berjalan. Syukur-syukur nanti Desember Bapak bisa merumuskan untuk tahun 2023. Sekaligus nanti penetapan APBDes. Bapak Ibu, saya memberikan masukan di tahun 2023 ini, harapan kami meskipun sumber anggarannya dari APBDes yang dikelola oleh PPK, tapi Bapak Ibu bisa mengusulkan kebutuhan untuk operasional Pak. Dalam 1 tahun ini berapa kali musyawarah desa, berapa kali musyawarah BPD, berapa kali penggalian aspirasi, berapa kali menampung aspirasi, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Berarti ada ATK, ada apa lagi, Mamin, dan lain sebagainya. Nah, dalam 1 tahun ini banyak Pak, ada konsolidasi internal dan koordinasi eksternal. Konsolidasi internal itu di intern sesama BPD, menyatukan satu persepsi pemahaman tentang optimalisasi tugas dan fungsi, itu bisa silakan. Kemudian koordinasi eksternal membangun keharmonisan dengan lembaga-lembaga lainnya, dengan masyarakat. Banyak sekali. Bari ngopi, mangga, warung kopi dan sebagainya.
Nah, kemudian menggali, menampung, mengelola, menyalurkan aspirasi. Ini nanti saya jelaskan secara teknis. Kemudian pengawasan kinerja Kades. Kemudian monitoring evaluasi ke lapangan. Kita punya fungsi pengawasan, Pak. Diharapkan dijadwal untuk monep infrastruktur seperti kami monep DD tahap hiji bikin surat ke kepala desa agar diisi format-formatnya. Tahap 2 dan selanjutnya. Nah, terkait hal tersebut, sebetulnya kalau berbicara aturan, Pak, pada saat penyusunan Musdes RKP Desa, kemudian Musrenbang RKP Desa, itu BPD diberikan RAB, Pak. Memang di aturan wajib ke pemerintah desa menyusun sampai RAB perencanaan dari usulan-usulan program kegiatan yang akan nanti menjadi RAPBDes. Nah, idealnya harus pegang, Pak. Gitu. Jadi tidak ada istilah bahasa atau kalimat yang disampaikan, abdi mata terang naon, buka kegiatan anak, dilibatkan. Nah, sebetulnya itu tinggal kita minta, Pak. Nah, justru nanti harapan dengan duduk bareng dengan pemerintah desa, apa yang menjadi regulasi yang harus diketahui BPD sampai ke titik RAB pun sebetulnya idealnya harus diberikan. Sehingga BPD bisa memantau, mengawasi. Nah, kemudian di pelaksanaan tahun berjalan, bisa saja terjadi perubahan, penyesuaian, penyempurnaan dari perencanaan. Nah, yang pada saat masuk APBD menjadi angka, misalnya kalau tetap berarti panduan yang ditampi oleh Bapak data informasi sudah akurat. Tapi kalau misalnya ada perubahan sautek-sautik di di Desember, kemudian dirubah, Bapak Ibu berhak meminta kembali perubahannya. Karena Bapak Ibu sama-sama yang menyepakati. Betul tidak? Yang menyepakati sampai tertuangkannya, terbentuknya Perdes. Sampai nanti desa dengan Perdes itu membuat penjabaran. Nah, ada pengawasan kinerja. Nah, untuk pengawasan kinerja ada instrumennya. Ya, kalau berbicara ideal, Pak, di dalam indikator-indikator pertanyaan di pengawasan kinerja itu ada pengawasan kinerja pada saat penyusunan RPJMDes. Ini tok suur. Bahkan Bapak Ibu bisa memberikan kewenangan untuk memberikan catatan. Tidak hanya iya, tidak, catatannya apa. Baik Bapak Ibu, dilanjut. Nah, di sini ada evaluasi LKPPD. Kenapa? Kalau saya berbicara dari Januari sampai Desember, sedangkan evaluasi LKPPD-nya paling lambat bulan Maret di tahun berikut, 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, akan tetapi ini nanti dimasukkan di laporan kinerja tahun 2022. Karena belum tuntas 1 tahun full berbicara laporan kinerja apabila belum dilaksanakan penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa LKPPD. Nah, di situ BPD berkewajiban untuk melakukan evaluasi yang isinya berupa catatan-catatan hasil laporan itu, yang mana di laporan itu adalah isinya pelaksanaan kegiatan pembangunan dan lain sebagainya selama 1 tahun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kepala desa untuk tahun berikutnya. Makanya di sini laporan kinerja BPD itu paling lambat bulan April tahun berikutnya. Jadi nanti dalam satu kesatuan laporan dilaporkan kepada kepala desa, kepada bupati melalui camat. Nah, di tingkat desa silakan dimusdeskan ini laporan. Karena
laporan ini dalam bentuk keputusan BPD, Pak, tentang penetapan laporan kinerja. Sehingga kepala desa bisa membaca ini ternyata kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi untuk perbaikan lebih lanjut. Itu. Nah, ini jangan lupa, Pak, ada 15 isian buku administrasi BPD. Dasarnya kita melaporkan kinerja BPD diambil dari buku-buku yang 15 jenis administrasi. Upami kosong, laporan di mana kan dasarnya teh aya, nyanakna di mana. Nah, untuk itu mari kita sama-sama yuk lengkapi tata ulang administrasi kita sedemikian baiknya. Nah, ini silakan dibuka laporan perencanaan ya, perencanaan dulu. Nah, ini kami sudah buatkan, Pak, template ya sebagai contoh, tapi dikembalikan lagi kepada kondisi fakta realita di lapangan lah pengisiannya. Jadi sebagai panduan gambaran sebetulnya mah kantun ngesian lah gitunya. Nah, ini kerangkanya dari A sampai Z sudah saya buatkan. Ya, mudah-mudahan dengan nanti diberikan di grup bisa minimal untuk laporan kinerja ini sudah tersusun dengan baik. Ya, mudah-mudahan menjadi peta jalan kepada Bapak Ibu untuk lebih tertib administrasi ke depannya. Dilanjut. Jadi di dalam bukan program rencana kerja ini intinya memuat kalender kegiatan, Pak. Januari tahap persiapan apa yang harus dilakukan oleh BPD. Kemudian tahap pelaksanaan sama apa yang harus dilakukan, tahap pelaporan sama. Kemudian ada yang sifatnya rutin. Silakan, misalnya konsolidasi internal dan koordinasi eksternal. Kami isi dari Januari sampai Desember. Kemudian program legislasi desa, prolegdes, ada tidak? Penyusunan perdes di luar yang rutin. Yang rutin itu perdes RKP desa, perdes APBDes, baik murni perubahan dan pertanggungjawaban. Gitu. Jadi di luar rutin apa yang harus disusun oleh desa. Nah, perdes itu ada yang biasanya terencana, Pak. Misalnya tahun ini kita desa atau apakah itu usulannya dari PB atau inisiatif pemerintah desa. Nah, sehingga berdampak kepada tadi penganggaran untuk mamin, fotokopi dan sebagainya. Seperti halnya di kabupaten, Pak. Jadi tahun ini 2022 dihimpun, disebarkan surat ke dinas instansi agenda kerja 2023 terkait prolegda, program legislasi daerah. Oh ayah datos dianggarkeun dina desanya kanggo kapayuna dina rancangan. Tadi rekap ku bagian hukum, kemudian disampaikanlah kepada DPRD. Di DPRD pun dianggarkan untuk rapat dan sebagainya. Nah, kemudian disusunlah daftar-daftar rancangan perda yang akan dibahas. Nah, sehingga dalam 1 tahun ini sudah terjadwal, kemudian sudah ditetapkan dengan agenda-agenda pembahasan yang jelas. Nah, di desa ini ada 2 kewenangan, Pak. 2 asas. Pertama, rekognisi. Kemudian yang kedua, subsidiaritas. Anu paham manawi rekognisi naon? Dacan, rekognisi itu kewenangan berdasarkan hak asal usul. Misalnya dulu sebelum terbentuknya desa ada lembaga adat, silahkan dibikin perdes. Kemudian subsidiaritas, kewenangan lokal berskala desa. Segala sesuatu hal yang bisa dituntaskan oleh desa dalam bentuk nanti sistem pengendalian sosial, dalam bentuk pengaturan kepada masyarakat supaya tercipta tatanan,
silakan. Desa punya hak tadi, kewenangan lokal berskala desa itu yang dikatakan dengan 2 hal ini otonomi desa. Nah, kemudian satu lagi, penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di Perda, di Perbu, ketentuan lebih lanjut diatur dengan Perdes. Nah, berarti ada 3, melaksanakan, menjabarkan kembali apa yang menjadi perundang-undangan di atas, kemudian 2 hal itu. Contoh, untuk kewenangan lokal berskala desa, bikin Perdes tentang pasar desa, bikin Perdes tentang pengelolaan sampah di desa. Ame itu maricen kemarana lahnya, ame terjadi kebersihan lingkungan hidup, itu silakan Pak. Banyak gitu ya regulasi-regulasi yang secara konkret dan nyata, oh ternyata belum diperdeskan. Kita selama ini masih mengacu pada Perda atau Perbu. Nah, langkung ideal mah karena kita nanti di Perdes itu kan ada memasukkan muatan lokal, silakan pedoman yang di Perda Perbu masukkanlah muatan lokal. Nah, ini nanti lebih banyak kajian tentang bagaimana menyusun Perdes dan sebagainya. Nah, rencana kerja BPD desa mana? Silakan diisi, tahun silakan. Nah, ini kalau saya nanti 2023 biar utuh. Pertama di Januari dalam perencanaan itu musyawarah BPD tentang penyusunan dan penetapan rencana kerja BPD. Nah, ini Bapak Ibu ngariung di musyawarah di internal nyusun rencana kerja BPD. Nah, ini yang disusun objeknya. Memang di sini belum dimasukkan Pak kebutuhan anggaran RAB, kanggo rapat-rapat ini. Karena saya kemarin itu sabarahannya kanggo eta jangan memetakan. Silakan nanti yang tahu persis Bapak Ibu. Nah, di samping itu dalam tahap perencanaan di bulan Januari juga sampai April pengelolaan aspirasi masyarakat. Setiap aspirasi masyarakat melalui musyawarah di tingkat dusun ataupun yang lainnya. Kan tadi saya sampaikan dalam pengelolaan aspirasi masyarakat itu ada menggali. Menggali mah berarti maculnya menggali, nambang. Berarti orang berupaya lungsur ke lapangan. Gitu. Membawalah instrumen, ngobrol, diskusi, permasalahan itu. Pak, itu jalan rusak. Pak, itu tidak berjalan dengan baik. Catat dan sebagainya. Ada instrumennya. Kemudian bisa saja dalam menggali itu kita lakukan FGD ke lapangan, diskusi. Warung aspirasi masyarakat. Posko aspirasi masyarakat. Tiap tanggal sakieu dijadwal ngariung sareng warga dusun. Di situ ada RT, RW, kadus, mangga. Nah, kemudian dari pengelolaan aspirasi ini dari mulai Januari sampai April untuk apa sih? Kunaon di jadwalnya Januari sampai April, sanes Juli ke ditu gitu atau Juni ke ditu. Karena dimulai dari bulan Mei Juni kita akan menyelenggarakan Musdes RKPdes. Ya diharapkan nanti di Musdes RKPdes, Musrenbangdes, Bapak Ibu menyampaikan hasil pengelolaan aspirasi masyarakat selama Januari sampai sebelum Musdes atau Musrenbangdes. Ngawal, tapi tentunya tidak mentah Pak. Tidak hanya sebatas ngahimpun, tapi ada proses perumusan. Bisa saja yang diusulkan oleh masyarakat itu, oh ternyata sudah diakomodir di tahun sekarang. Nah tentunya Bapak Ibu harus punya data dan informasi, sekaligus studi pustaka. Bapak kadang tos nyepeng APBDes, penjabarannya, sehingga Bapak Ibu bisa mengedukasi langsung. Oh iya mah atas Kang. Insya Allah di bulan tos aya di APBDes
Kan langsung kacau, berarti aspirasi itu tidak usah dinaikkan. Seperti itu. Kemudian di samping itu bisa saja moto, dengan penggaliannya moto. Itunya, wah aya masyarakat miskin, anu, tacan kakomodir, tos sepuh, diusulkan di BPNT, di DTKS maksudnya, tacan lebet, nembe usulan kene, di bantuan-bantuannya tidak terakomodir. Nah sehingga itu menjadi pembahasan di forum desa. Bagaimana dengan adanya kondisi masyarakat yang belum tertangani oleh sebuah pihak manapun yang kondisi kenyataannya miskin. Salah satunya seperti itu. Nah ini ada instrumennya Pak, di format aspirasi masyarakat, format penggalian aspirasi masyarakat, ada, lihat di buku administrasi BPD. Nah kemudian masih dalam tahap perencanaan, ini persiapan musdes. Jadi musdes teh muka pantau lah, jos dengan masyarakat bahwa ia akan dilakukan penyusunan RKP desa paling lambat Juni, sekaligus desa melaporkan realisasi semester kahiji. Oke teh, di pelaksanaan ayatnya, ini tahap pelaksanaan. Jadi ini menjadi sebuah aturan kewajiban bahwa desa selama semester itu harus melaporkan Pak realisasi kegiatan. Anu terus dibangun, anu realisasi fisiknya, realisasi keuangannya, kemudian realisasi rencana semester 2 seperti apa. Sehingga siapapun masyarakat yang akan menanyakan tentang progres pembangunan desa, BPD bisa menjawab. Jangan sampai hari ini nyepunten abi ditaruh Pak di desa anu tuh BPD lagi ngajawab gitu. Urang mata apa naon cenah desa we eta mah. Aduh itu sebuah pelanggaran tuh. Awan lah, teu kenging aya deui nya nu sapertos itu. Harus tahu Pak. Beriringan, makanya beriringan. Boleh istilah gitu. Jangan sampai kita ngeboboler kekurangan orang lah, karena ketidaktahuan sebetulnya kalau secara idealnya, saya bahasa ideal, kita harus langsung bisa menjawab, meyakinkan, ini loh yang telah dilakukan desa. Nah, dengan catatan desa tahapannya dilakukan sesuai ideal juga, gitu. Nah, kemudian kemarin alhamdulillah bulan Juni, ada juga lewat bulan Juli, sidang kasih tersohornya penerimaannya. Disiplin. Tapi itu pun mohon maaf sekali. Ke depan saya itu sebetulnya nggak mau bersurat Pak. Permohonan informasi jadwal musdes sehubungan hal tersebut akan dilakukan monitoring. Sebetulnya kalau bisa itu suratnya dari BPD Pak, bukan dari kami. Nanti tembuskan ke kami sebagai bahan monitoring. Jadi berdasarkan surat BPD kepada kepala desa tentang permohonan informasi jadwal, nah saya nanti kecamatan nanti monitoring. Jadi inisiatifnya ke depan harapannya bukan dari kecamatan Pak, dijadwal ke kecamatan yang pendamping ya Pak Sekmat cenah geus erek berak cenah bulan Juni ieu cari cingkene. Terus idealnya itu Pak dari BPD, harapan kami surat dari BPD kepada pemerintah desa. Syukur-syukur sebelum Juni, awal Juni lah misalnya teh. Desa aya uleman, alhamdulillah ya dipayun terus musdes RKP gitunya kepada kecamatan. Selanjutnya penyaluran aspirasi masyarakat. Nah, iya nih, sebelum dari musdes tadi di tahap musrenbang pun kita terus gali. Gitu. Memang sekarang ini sudah kita kenal dengan SDGs desa. Untuk apa sih SDGs desa? Sebetulnya kieu Pak. Abi pengalaman ti payun di Bapeda. Nah, pada saat Abi ka Bapeda, segala sesuatu apa yang kita lakukan, Dinas PU ada indikator kinerja. Presentase jalan baik, dina RPJMD teh, kemantapan jalan, irigasi baik,
terus jumlah sawah yang terairi, terus bangunan ini, presentasi indikator-indikator. Nah, itu dari dulu sudah ditetapkan target kinerja kemantapan jalan. Titik nolnya 50, tahun kahiji 55, 56, 57, 58 sampai misalnya 70 sekian. Kemudian target kinerja di Dinsos kemiskinan. Itu kemiskinan itu kan tidak hanya satu dinas, semua dinas rembuk berbagai program. Kemudian dari sektor dinas pendidikan, angka rata-rata lama sekolah, angka melek guru, partisipasi murni, angka asosiasi kasar, banyak rumus-rumusnya. Nah, SDGs itu seperti itu, Pak. Semenjak kepala desa dilantik, kepala desa itu membawa visi misi kan dalam pencalonannya, kita leburkan menjadi visi misi desa dalam yang dituangkan dalam Perdes RPJMDes. Nah, memang Perdes RPJMDes ini tidak memuat indikator Pak awalnya, karena didahului dulu sebelum Permendes 21 2020 yang di dalamnya ada SDGs, ini RPJMDes sudah ada. Nah, sehingga RPJMDes existing belum mencantumkan indikator tahun kehiji, targetnya tahun kedua sampai tahun ke-6. Salah satu contoh aja di desa. Misalnya jumlah masyarakat miskin lah, gitu. Nah, ini meningkat apa menurun? Apa tetap? Sehingga keluarlah intervensi program kegiatan secara sistem. Nah, berdasarkan hasil data, oh ternyata ini loh prioritas. Jadi seperti itu. Jadi sebetulnya kita itu sudah enak Pak. Apa yang harus kita lakukan itu berasal dari data dulu. Bukan perencanaan dulu, data dulu. Kita potret data potensi. Nah, di pendataan SDGs ini nanti keluar angka. Dari mulai tingkat individu sampai tingkat desa kan, sedetail mungkin sehingga kita diketahui apa yang harus kita lakukan. Oh, ini terjadi, ternyata ini masalah. Berarti harus apa yang kita lakukan untuk mengatasi masalah itu? Apakah ya harus didanai? Oh, harus didanai dari program padat karya atau program pemberdayaan apa? Ada yang tidak juga harus didanai melalui penyuluhan, pembinaan dan sebagainya, perubahan perilaku dan sebagainya. Nah, setelah lanjut penyaluran aspirasi masyarakat ini dalam musrembang nanti. Kemudian pengawasan BPD dalam proses penyusunan rancangan RKP. Apa sih instrumennya? Nah, instrumen ini, pengawasan ini mulai RPJM, RKP, APBDes, sumber pendapatan desa, pelaporan dan sebagainya. Itu ada banyak. Nah, RKP, Bu. Nah, jadi pada saat penyusunan RKP yang dilakukan oleh panitia pemerintah desa, nah Bapak ini harus bisa memberikan catatan, diisi. Desa memiliki sarjana kinerja belum, catatan belum diminta ke kabupaten. Ini secara aturan. Desa memiliki salinan pagu indikatif desa belum, misalnya tulis saya belum, gitunya hari itu. Tapi kalau ada perbaikan nanti dirubah sebelum ditandatangan. Desa memiliki salinan perbuk, ada Perbuk Salapan 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Desa memiliki perdes kewenangan desa, ada catatan, udah. Nah, ini banyak. Silakan itu instrumen Bapak untuk mengisi dalam tahap pengawasan. Jadi jelas pengawasannya apa yang harus dilakukan. Ini instrumennya gitu. Nah, kembali lagi ke tadi Bu, musyawarah BPD, pembahasan penyepakatan rancangan perdes. Jadi musdes dan nanti terakhir sebelum diperdeskan ada musyawarah BPD. Termasuk perubahan, termasuk tahun berikutnya. Jadi padat oge-nya. Nah, di dalam musyawarah BPD
Pertama, kalau misalnya kan itu usulan dari desa. Berarti desa menyampaikan surat untuk dibahas dan disepakati oleh BPD terhadap rancangan RKP desa atau rancangan Perdes perubahan atau Perdes APB desa. Nah, apa yang harus dilakukan? Silakan Pak. Setelah ada surat itu, BPD melakukan rapat internal, mengkaji dulu secara kesiapan. Nah, silakan bikin catatan-catatan. Hak Bapak di musyawarah itu kan ada beberapa. Hak menyatakan pendapat, hak meminta keterangan, dan lain sebagainya. Nah, posisi musyawarahnya pun berbeda, Pak. Nanti saya sampaikan. Karena memang terlalu banyak hari ini ya. Posisi duduk, cara ngetokna, gitunya. Beda psikologinya. Ini musyawarah BPD, Pak. Saya ketua BPD. Musyawarah ini kepala desa. Kumaha bade ngobrol naon. Bahkan ada anggota BPD misal gitu nya. Lah BPD mah ulah naros, da ieu mah musyawarah BPD lepat, Pak. Pada saat itu silakan BPD sampaikan hak menyatakan pendapat, hak meminta keterangan. Pada saat musyawarah BPD kepala desa apa ini, Pak? Nah, di sini para anggota BPD. Seperti halnya kami sering dulu DPRD, sama kan? Musyawarah BPD, rapat pembahasan. Kami itu di ngejar-ngejar Pak SKPD tadi dia. Di dia teh pimpinan unggul. Tadi dia anggota DPRD unggul. Silakan anggota, ada yang sampaikan, tanyakan. Silakan cukup anggota. Cukup pimpinan. Oke, saya simpulkan ini. Ke depan ini nanti saya akan menyampaikan pemandangan umum. Pandangan umum diurang pandangan resmi baru. Agar bla 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 bla. Harapannya agar angka kemiskinan menurun dengan indikator ini sesuai target RPJMD. Mohon dijelaskan upayanya untuk penganggaran pengalokasian biaya di dinas dia sabaraha, kemudian upaya-upaya lain dalam rangka itu. Saya ada hal ditanyakan. Itu tertulis Pak disampaikan pemandangan umum di dia. Pandangan umum DPRD Kota Ciamis. Nah, langsung Pak silakan susun jawaban Bupati. Berdasarkan pandangan umum dari praksi. Jadi pandangan praksi jawab sehingga memberikan keyakinan kepada wakil rakyat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau eksekutif itu jelas, terukur, terarah, sehingga pengawasannya jelas. Gitu. Gimana dongeng salib di payunnya. Nah, kemudian, ini di pelaksanaan, suarlah, nanti dibacanya dibagikan, pelaporan, dibaca. Nah ini ada kegiatan rutin, silakan sesuai dengan angka kemampuan anggaran. Nah ini kegiatan ketatahusahaan BPD, jangan lupa Pak, masukkan di sini. Pengisian seluruh administrasi setiap apapun harian, aktivitas, itu kan sudah diadministrasikan. Karena kita lembaganya jelas, diatur oleh undang-undang. Nah ini harus terisi Pak, yang 15 buku administrasi sesuai kondisi dan keadaan. Kemudian konsolidasi internal dan koordinasi eksternal. Ya harapan kami kenapa ini dimasukkan, khususnya konsolidasi internal. Jadi kalau bisa ada pertemuan BPD itu membahas apa yang menjadi peran fungsi kita yang masih kurang. Apa yang menjadi perlu kita pahami, apa yang menjadi, jadi membangun persepsi, pemahaman, referensi dan sebagainya. Silakan dikembangkan. Nah ini di sini saya ada yang kurang, anggaran Pak. Anggaran dalam 1 tahun sumbernya APBDes, PPK-nya silakan kasih apa. Kemudian uraikan kebutuhan-kebutuhan rapat berapa kali itu dan sebagainya. Sehingga jelas X rupiahnya meskipun yang dikelola oleh APBD. Nah ini berita acaranya. Jadi dalam nyusun ini diri ngariung lah nanti dituangkan dalam berita acara tentang
penyusunan rencana kerja BPD tahun anggaran 2023 misalnya gitu. Ibu lanjut ke tayangan. Diurung gitu. Urung? Nah, jadi paku. Manjada wajada. So. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Haji bahwa fungsi menyalurkan aspirasi masyarakatnya. Kemudian ditugas lebih dijelaskan menggali, menampung, mengelola, menyalurkan. Gitu. Nah, saya kemarin tuh meramu siga kumaha ya teh ngahubung-hubungkeun antar pasal. Saya sampaikan teknik perumusan aspirasi masyarakat. Ini awalnya sesuai agenda kerja yang tadi, misalnya di bulan anu Januari sampai April, menggali, menampung. Menggali tadi saya sampaikan, mencari sendiri bersama-sama secara proaktif di lapangan. Bisa observasi, bisa belusukan. Siga aya di YouTube nih belusukan, artinya bagus, inspiratif menurut saya. Nah, bisa reses, bisa forum grup diskusi di lapangan, tetap masyarakat, utamanya masyarakat yang marginal. Jangan sampai pembangunan kita baik jelek oleh satu masalah, Pak. Ngembangkan ya muncul di berita masyarakat warga eta kelaparan kan jelek. Nah, itu sam gali gitunya ada PKH, ada TKSK bersama-sama perangkat desa juga nggak apa-apa. Sinergis beban. Nah, di sini kita melihat, memantau, mencatat, merekam, memotret. Tadi cetat instrumen, naon nu dibrokeun bisa direkam. Bapak saha aspek formilnya penting masuk, aspek material, aspek formil teh nama, alamat, nomor HP, gitunya. Aspek material isi pesannya naon gitu, isi maksud dan tujuannya. Catatlah. Kemudian menampung, menerima aspirasi yang datang ke, kalau di Perda kantor sekretariat BPD. Tapi di sini saya tambahkan juga, bisa saja ada inovasi di desa. Desa bikin posko layanan atau warung aspirasi masyarakat, dijadwal setiap tanggal berapa, sehingga pos ronda itu ngariu ngobrol di banneran. Kemudian sekarang itu udah zaman era teknologi digital, maka hotline pengaduan melalui website dia. Multi nasional, lapor hotline pengaduan. Aya di medsos mangga ada medsos. Bisa chatan. Ya saya itu jadikan bahan. Nah, kalau manual berarti ada formulir aspirasi. Intinya tadi formil, material. Formilnya data pemohon, materialnya objek yang diaspirasikan. Nah, itu namun bisa manual tanda tangan. Kemudian formulir digital banyak. Ngangge Google Spreadsheet, Google Formulir seueur di website dia seueur Google Form. Kemudian kalau bagusnya aya layanan WA. Bisa bikin banner layanan pengaduan WA nomor sekian siapa yang megang. Nah, silakan diinventarisir. Nah, kemudian dari semua usulan pasti balataknya sabreg-abreg. Nah, kita klarifikasi, verifikasi dan edukasi. Nah, tapi ini masih di luar musyawarah BPD. Kita bisa langsung jawab. Data, informasi, literasi, dan studi pustaka. Itu makanya Pak, kita harus punya data dan informasi. Yang tadi saya sampaikan, punya APBD, punya perundang-undangan, paham tentang aturan ini, paham tentang aturan tadi, misalnya teh, BBWS, misalnya paham tentang ini, kita bisa langsung jawab saja. Sepanjang itu sesuai dengan norma yang ada, sepanjang kita yakin. Oh, terus kita jawab, tapi terus di peng-APBDS tahun ayeuna kan, eta mah atos selesai. Sehingga aspirasi bisa dikurangi, Pak. Nah, itu kuncinya kita harus punya data, informasi, literasi, dan studi pustaka.
Tapi lamun puntennya, lamun terang, bayangkan bade kumaha walerna kan gitu. Nah, ini di luar musyawarah BPD. Kemudian setelah disaring, berarti dikelola. Tadi menggali, menampung, mengelola. Nah, ini tahap mengelola. Seperti apa sih tahap mengelola? Pengelompokan kewenangan. Ayo kewenangan pusat, oh kita jalan mah jalan nasional, oh kita jalan kabupaten, anu diaspirasikan oh jalan desa kan, oh sekolah SD kewenangan mana kabupaten, madrasah PAUD desa, kan harus tahu. Nah ini kabupaten, pusat, desa. Kemudian di BPD ini kan ada 4 pembidangan ya, PEM, pembinaan, pemerintahan pembinaan, pembangunan, pemberdayaan. Sok eta lebat bidang mana di 4 bidang ieu. Nah, kemudian pemprioritasan aspirasi. Jadi skalanya ieu skala menyangkut hajat hidup orang banyak tidak. Lamun teu disegera dilaksanakeun bakal mendampakna kumaha? Gitu. Jadi engke diurut. Nah, baru masuk buku data aspirasi masyarakat. Jadi tersebut gitunya diprioritaskan. Kemudian dari ini silakan salurkan dalam forum musyawarah BPD, dalam forum musyawarah desa, dalam forum BPD memanggil untuk meminta keterangan dalam forum musyawarah BPD. Silakan, punya hak dan kewenangan yang dilindungi oleh undang-undang. Gitu. Baik tulisan maupun lisan. Nah, misalnya di RKP, BPD angkat tangan. Pak, abi atau sekali aspirasi bahwa masih ada yang belum terakomodir di situ. Silahkan secara lisan. Secara tulisan, buat surat tertulis kepada Kades tentang masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Surat bisa juga surat permintaan keterangan kepada Kades atas sesuatu hal yang menjadi pertanyaan di lapangan. Sesuatu hal contoh pembangunan asa kirang ieu menjadi pertanyaan di masyarakat pada kieu. BPD belah bersurat untuk meminta keterangan supaya jelas. Jangan sampai biar Pak di luar. Gitu. Langsung kita antisipasi. Tanya ke Kades, undang dalam musyawarah BPD. Kemudian ada masukan di masyarakat, misalnya larangan berburu lah, kaimut sur ekosistem anu ditemak orang luar gitu ya. Dirasa itu kan wilayah orang, masih kewenangan lokal desa, asal usul bagaimana cara kita menjaga ekosistem. Hariunglah BPD. Ayo masukan di masyarakat, ya dibahas. Ternyata sangat perlu dibuatkan perdes. Maka BPD membuat rancangan usulan perdes itu. Itu hasil penggalian aspirasi masyarakat bisa jadi. Nah ini penyampaian raperdes dari BPD. Kadesakeun, tapi dalam bentuk rancangannya kadesakeun, sepupu desa haji deui sina asap. Nanti setelah kajian silakan pemerintah desa menyampaikan ekspos. Nah, dalam pelaksananya bisa dilimpahkan atau dibantu oleh perangkat desa yang bersangkutan. Gitu. Datu kedah sagala rupi nu ekspos kepala desa. Oh, tupoksi ieu ekbang we nyampaikeun ekspos. Tapi atas persetujuan kepala desa. Nah, kemudian salah satu contoh begini. Pada saat kami membahas rancangan di kabupaten, ada surat dari DPRD kepada Bupati dalam rangka pembahasan rancangan APBD tahun misalnya 2023. Dengan ini kami minta bantuan saudara menugaskan kepada nama-nama yang tercantum dalam tembusan surat ini. Dinas instansi dipanggil Pak, tapi suratnya ke Bupati. Nah di desa pun bisa. Tadi disampaikan Pak Haji. Dalam rangka penyusunan Raperdes APBD 2023 nantinya
Dengan ini kami minta bantuan saudara untuk menugaskan sebagaimana tembusan surat ini. Tembusannya sekdes, kasih, kaur. Nah, hadir berarti kan atas persetujuan kepala desa. Kita bahas teknis dulu. Tadi bidang pemerintahan, sok sarang kasih ya kan? Bidang pembangunan, sok sarang ekpang, penyingkron. Bidang non tadi, pemberdayaan, sok sarang kaspol, penyingkron. Jadi kenapa di aturan tadi di jadwal dari Oktober sampai Desember palasina kan lega. Nah itu Pak, kami pun kemarin waktu di kabupaten diuraikanlah rincian APBD, pendapatan angka sakieu di mana munculna, oh tina retribusi ieu sakieu. Nah akhirnya kami buka data bagikan. Nah ini keterukuran kami, kenapa kami mengisi target sekian, karena ini data-data. Itu saya berbicara ideal lah, kurang lebih seperti itu. Nah ini Pak, surat tertulis sehingga optimalisasi fungsi pengawasan kinerja Kades. Kemudian optimalisasi pelayanan, ya kan? Ujung-ujungnya kita kan pelayanan untuk kesejahteraan kemakmuran masyarakat, maju menjadi sejahtera. Nah itu penyeimbang. Silahkan lanjut. Nah ini foto-foto posko lahnya di Batur mah terus berjalan gitunya. Aya pekan aspirasi, aya jaring aspirasi, aya warung, aya posko, aya naon itu mustus, taya anu online, anu tadi Google Form. Nah dengan akses apa gitu ya, website mana. Sok. Nah pembahasan dan penyepakatan Raperdes silakan. Ini sudah paham, saya kira sudah berjalan kehadiran. Nah ini tadi saya sampaikan surat ini pandangan umum jawaban. Nah kemudian gini Pak, kami harapkan Pak, meskipun Perdes itu di luar kategori yang secara aturan dievaluasi, jadi kan Perdes pungutan desa kena dievaluasi sama, Perdes APBDes perubahan maupun pertanggungjawaban murni sudah dievaluasi sama. Perdes tata ruang sudah dievaluasi sama. Kemudian satu lagi SOTK. Nah di luar itu tidak dievaluasi. Nah akan tetapi kami harapkan Pak, tetap kehadiran kami kalau bisa diundang. Kumanya sanes percantan kadesanya percantan, tapi bilih ada hal yang sifatnya konsultatif, bilih ada hal yang sifatnya klarifikasi. Oh Kang, ieu teh sanes kieu bami dicantumkeun pasal ieu, bilih ieu kan secara jelas melanggar aturan di atasnya. Ya bilih seperti itu kan, bertentangan dengan aturan di atasnya. Kita klarifikasi. Kemudian kita juga bisa memberikan supervisi, arahan. Seorang lebih sipil, sehingga harapan kami sinergis Pak, kecamatan, pendamping, desa dalam menelurkan sebuah Perdes, karena memang tupoksi kami. Tapi kami harapkan inisiatif dulu, sok Pak Poniman di Gunung Cupu yang Perdes naon. Tapi dengan kajiannya, ayo Pak, Sekmah yang Perdes ieu, tapi bantuan cenah. Mangga kami, tapi ulah nol, sok pengen dulu keluar dulu konsep secoretan, nggak apa-apa meskipun kasar Pak, kasar kayak cuma bebarengan diperhalus, kalau dikaji aturan di atas dan sebagainya dengan Pak Haji Kur dan sebagainya kan, sehingga nanti alhamdulillah panjang jadi BPD 7 Perdes salamnya 5 tahun, misalnya 5 tahun di luar yang rutin, ya, alhamdulillah. Nah itu lanjut. Nah ini pernah saya bahas di kecamatan ya. Nah ini ada hasilnya itu sepakat tanpa perubahan, langsung diumumkan, kecuali di luar yang tadi pungutan APBDes ini ada yang dibatalkan, ada sepakat dengan catatan, ada sepakat dilakukan perubahan. Tapi alhamdulillah rata-rata sepakat tanpa perubahan.
dengan naon maka asal sepakat. Nah, ada Pak pemitos diperdeskeun ulah dilebetkeun kana lomari dijadikan hiasan tumpukan tidak ada manfaatnya. Justru kehadiran dengan adanya perdes yang memang dibahas sepakati bersama, BPD pun punya kewajiban untuk menginformasikannya. Ini data informasi publik, Pak. Bukan informasi publik yang dikecualikan. Bukan data rahasia. Silakan. Perdesna sebarkeun. Ada 3 cara untuk menyebarluaskan informasi. 1 dengan alat peraga, banner PPDS desa, bannernya kan. Nah, realisasi APBDes tahun 2021 kemarin. APBDes 2022 itu. Kemudian papan-papan banner lainnya lah. 1 alat peraga yang diekspos publik. 2, tatap muka dalam cara kita mensosialisasikan. Seperti ini. Alhamdulillah hari ini bisa tatap muka, bisa menyampaikan, memberikan sesuatu yang mungkin sharing lah. Sehingga masyarakat tahu. Kemudian yang ketiga, ini yang paling diminati Bapak Ibu. Yang paling diminati, murah, sederhana, mudah. Naon? Sanes. Medsos. Medsos, TIK. Digital. Nah, silakan, banyak desa yang sudah membuat website resmi dari Kemenkominfo, Pak. Misalnya Desa Wanasigra, Desa ID, Cikoneng sudah. Lanjut. Nah ini Musdes, teknik persidangan. Nah ini lanjut. Nah, Musdes adalah musyawarah antara BPD dan Pemdes yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang strategis. Musyawarah BPD sama, menyepakati hal yang strategis. Musdes sama. Nah, tapi kalau Musdes ini hajat hidup orang banyaknya lebih luas dibanding musyawarah BPD. Nah, lanjut. Ada 7 yang dikategorikan harus Musdes. Pertama, penataan desa. Kedua, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDes, penambahan pelepasan aset, kejadian luar biasa. Lanjut. Nah, apa sih penataan desa? Ada Pak di pasal pemekaran desa, penggabungan desa, perubahan status menjadi kelurahan. Mualahnya, mual terjadi, berartinya penataan. Nah, perencanaan, penetapan kewenangan desa, RPJMDes, RKP, serta APBDes. Kenapa kemarin APBDes pada saat murni perubahan Musdes gini? Nah itu bagian dari perencanaan desa kategorinya. Kemudian kerjasama desa dan rencana masuk ke desa. Antar desa, desa dengan pihak ketiga, persyaratan kerjasama, pokok hal yang berkaitan investasi. Abdi hapunten nya tacan ningali, apakah desa pernah nggak kerjasama dengan pihak ketiga di dokumen aya wae strip atau kerjasama antar desa lah. Misalnya gitu, dalam rangka meningkatkan perekonomian, asa strip beda aya gitu nya. Coba inovasi bagaimana kita membangun perekonomian wilayah, desa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan. Gitu. Jasa antar desa itu mah pada hayang BUMDes mah. Maksudnya hal-hal yang bukan biasa lah. Desa melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa. Eta mah umum sadayana di seluruh kecamatan. Sejak terbentuknya BUMDesnya pasti diawali oleh kerjasama antar desa gitu. Saya harapkan ada terobosan inovasi Pak ke depan. Naon lah, seueur Pak contohnya dina YouTube nonton Panggung Harjo, desa-desa nu secara nasional ini berprestasi. Lanjut. Nah, pembentukan BUMDes, pelepasan aset, kejadian luar biasa. Lanjut. Nah, ini Musdes dengan musyawarah BPD.
Tapi bukan hanya, maksudnya di sini internal teh tidak hanya BPD saja, bisa saja dalam hal tertentu mengundang Kades dalam musyawarah BPD atau mengundang pihak yang terkait yang sesuai kebutuhan. Tapi kalau Musdes ini lebih luas untuk membahas tadi 7 kategori. Lanjut. Ini hak kewajiban masyarakat dalam Musdes. Lanjut. Nah, pendampingan Musdes, nah didampingi oleh DPMD, camat, TPP, kader, samalah tadi dalam penyusunan Perdes. Harapan kami didampingi lah, gitunya. Lanjut. Nah, ada Musdes terencana dan Musdes insidentil. Tadi saya kaitkan dengan anggaran tahun depan mau berapa kali Musdes yang terencana, anggarannya dialokasikan. Lanjut. Nah, panitia Musdes ya. Jadi mun bade Musdes teh pimpinan mah tekenging janten kaditu kadil. Dan ini harus ditetapkan dalam SKBPD selama 1 tahun kepanitiaan ini gitu. Nah, ketuanya sekretaris BPD dari BPD-nya dibantu secara sukarela oleh anggota BPD, sasok ditunjuk bagian moderator, bagian MC, bagian konsumsi, bagian perlengkapan. Nah, panitianya jelas selama 1 tahun di SK-an ke BPD. Kemudian di perangkat desa sana nggak bantos di unsur masyarakat, misalnya dari KPM. Nah, ditetapkan dengan keputusan BPD yang berlaku selama 1 tahun berdasarkan rencana kegiatan yang tadi nyambung. Lanjut. Ada jadwal kegiatan, tempat di mana, sarana prasarana. Lanjut. Musdes mendadak. Lanjut. Nah, ini teknisnya Musdes. BPD bersurat kepada Kades perihal fasilitasi Musdes. Gitu. Langkah dibacanya. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, risalah termasuk notulen. Lanjut. Penutupan. Nah, jadi pimpinan Musdes menutup rangkaian acara setelah sekretaris Musdes menyampaikan laporan singkat atau catatan sementara. Apabila seluruh kesimpulan akhirlah catatan singkat. Apabila seluruh atau sebagian peserta menyepakati catatan sementara dan laporan singkat yang dibacakan menjadi sebagai hasil BUS, maka catatan tetap dan laporan singkat ditandatangani oleh pimpinan Musdes, sekretaris Musdes, dan salah seorang wakil Musdes. Kemudian Musdes ditutup secara resmi. Jadi memang ini ada tata tertibnya ya. Jadi kesimpulan akhir, laporan singkat, catatan sementara. Upamanya catatan tulis catatanana menjadi sebuah administrasi yang mana nanti dengan berita acara itu menjadi catatan untuk berikutnya di musyawarah dituntaskan henteu kan gitu. Tapi mangga kembali kepada desa setuju gitu nya, mangga kumaha desa lah ya, otonomi desa silakan. Tapi mau idealis seperti itu. Lanjut. Tapi ini saya sampaikan secara ideal aturannya. Suara terbanyak dan musyawarah mufakat. Lanjut. Tidak dipungkiri dalam Musdes itu ada perselisihan pendapat, Pak. Nah, setiap perselisihan yang baik selesaikan secara musyawarah dengan dilandasi semangat kekeluargaan. Apabila terjadi perselisihan desa sebagai dampak dari adanya tidak kesepakatan, ya soalnya kan masyarakat, maka penyelesaian difasilitasi dan diselesaikan oleh kami, Pak, sebagai panjangan tangan bupati oleh camat yang bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditangani oleh pejabat yang memfasilitasi. Di berita acara tuh terus islah di berita acara gitu. Tidak diulangi lagi dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini membuka sidang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musdes saya nyatakan dibuka. Misalnya 3 kali. Itu menutup sidang dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Musdes saya nyatakan tutup. Tok.
mengalihkan pimpinan sidang. Dengan ini pimpinan sidang saya alihkan kepada pimpinan musdes berikutnya. Top sekali gitu. Jadi kode mengambil alih pimpinan sidang. Dengan ini pimpinan musdes saya ambil alih. Top gitu. Lanjut. Nah ini IET saya pada saat pembukaan Pak, rapat musdes psikologi rapat pada saat pembukaan seperti ini. Bercamat, kades, BPD, pendamping, perangkat desa, lembaga desa, anggota BPD, undangan-undangan. Nah, selesailah pembukaan seremoninya. Pak Camat tos UI, Muspika tos UI, baru rapat pleno musdes. Jadi perangkat desa atau kepala desa itu bukan bareng di depan, tapi di sini. Psikologinya berbeda. Nanti yang benernya yang berwenang dalam ini kan punya BPD, musdes itu. Lanjut. Nah ini untuk musyawarah BPD di internal. Mangga ngariung motak. BPD. Pimpinan di dia sok bikin kotak. Nah itu. Lanjut. Nah ini yang 54 halaman kinerja BPD. Ke jam 1 nya. Yos. Yos, ya jam 1-nya. Yang tadi ending itu tadi dari semua apa yang kita lakukan, pertama kata kuncinya harus diadministrasikan. Nah, hasilnya comot menjadi sebuah laporan kinerja BPD selama aktivitas kita. Ini dasar hukumnya, pelaksanaan tugas tadi sudah dijelaskan. Nah, seperti apa sih buku laporan? Nah, ini ada 15 buku ya. Nah, nanti diramu, disusun dalam bentuk laporan. Nah, baru Bu, laporan pemilihan kades, pelaksanaan musdes, pelaksanaan musyawarah BPD, pelaksanaan musrembang des, pelaksanaan kerjasama antar desa. Ini silakan. Kemudian pelaksanaan pengawasan kinerja. Nah, ini dalam tadi yang format tadi, yang instrumen Excel tadi dimasukkan Pak. Dimasukkan dari mulai kalau misalnya RPJMD kan tidak ada, berarti RKP, pelaksanaan APBDes, kemudian sumber pendapatan desa, pelaporan dan sebagainya. Itu dimasukkan di sini Pak, diisi. Nah, dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Kemudian terakhir pelaksanaan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, kalau SDGs-nya sudah berjalan, Pak, ini capaian kelihatan, Pak. Berapa persen target yang kita antara target dengan realisasi? Dengan anggaran dari desa, sekian rupiah. Keterukurannya jelas, ada indikatornya. Nah, kemudian capaian pelaksanaan penugasan, ketaatan terhadap pelaksanaan tugas, kemudian prestasi kepala desa. Nah, ini dasarnya dari LKPPD. Di dokumen LKPPD yang telah dibahas dimasukkan ke sini, hasil evaluasinya sampaikan di sini, catatan-catatan di pembahasan itu dan dilaporkan di sini. Jadi hanya diadopsi ke sini. Nah, dilampiri oleh berita acara hasil evaluasi, salinan, idealnya salinan buku administrasi 15 TA, di fotokopi idealnya gitu ya. Salinan SKBPD tentang pembahasan rancangan Perdes selama tahun 2000, foto monitoring evaluasi, akuntabilitasnya jadi jelas. Nah, ini surat kan laporan kinerja itu disampaikan kepada bupati melalui camat. Nah, ini kinerja BPD suratnya sebagai bahan evaluasi. Lanjut. Nah, ini SKBPD-nya tentang penetapan laporan kinerja BPD. Lanjut. Nah, lampirannya laporan, Pak. Laporan lampiran SK itu laporan. Ini hanya sebagai contoh ya, contoh lah. Lanjut. Dasar hukum. Pelaksanaan tugas BPD 1 Januari sampai 31 Desember 2022 anggapnya.
Pengelolaan aspirasi masyarakat. Tadi kan menggali, menampung, mengelola, menyalurkan. Menggali. Penggalian yang mesti dilakukan secara langsung kepada kelembagaan, masyarakat, masyarakat lainnya. Tanggal sabaraha, nama penyampai aspirasi yang mereka tindak lanjut. Kopi diusian lah, supaya saya gambarannya, gambar. Pengolahan transparansi, pengolahan keuangan, diteruskan ke bidang gitunya. Lanjut, menampung aspirasi. Nami penyampai saha sistem informasi publik di desa diharapkan dapat menyediakan akses. Diteruskan ke bidang Terus usul perbaikan jalan dusun. Terus mengelola udah masuk bidang-bidang. Pengelompokan bidang. Terus tahap BPD di sini bersurat kepada kepala desa atas masukan dari masyarakat. Misalnya gini ya, perihal transparansi pengolahan keuangan desa supaya dimasukkan dibikin banner 3 alat peraga gitu ya, disosialisasikan di media. Terus silakan nanti dibaca intinya pelaksanaan pengawasan kinerja itu saya sampaikan. Excelnya kan tadi banyak ya, dari RPJM, LKP, APBD, sumber pendapatan desa, pelaporan dan sebagainya. Teh kedah dieusi nya sebagai instrumen tadi dijadwalkan pengawasan, dieusi. Nanti hasil final misal di perjalanan sudah diperbaiki kekurangan dia, berarti lebet ka dieu mah final. Sanes sementara dalam proses keneh gitu nya. Aitos di rekomendasi kepala desa dilakukan dan selesai, berarti tidak usah ada catatan karena sudah selesai sebelum disusun laporan kinerja. Nah, tapi pada intinya semua instrumen tadi buat apa dan bagaimana, itulah yang menjadi katakanlah kejelasan tugas dan fungsi Bapak Ibu sebagai kelembagaan BPD. Instrumen-instrumennya ini salah satunya, dan nyambung juga ke laporan gitu ya. Tuh di RPJM, terus Bu, terus. Jadi orang ngageuingkeun ke kepala desa teh, ke jajaran pemerintah desa teh. Nah ini instrumennya ada. Sanes ngaya-ngaya nu teu aya gitu ya. Gitu ibaratnya kan kurang lebih seperti itu. Nah ini saya gambarkan apa yang menjadi gambaran ideal, semua tatanan paham, aturan, dan sebagainya. Nah itu untuk selanjutnya silahkan dikembalikan kepada kondisi karakteristik budaya yang ada di wilayah. Yang penting ke depan semangat membangun desa yang paling utama itu, kemudian kondusivitas menghadapkan kondusivitas, keharmonisan dan kebersamaan. Yang mudah-mudahan dengan adanya ini, harapan saya bulan Januari saya tunggu program kerja, bulan April saya tunggu laporan kinerja. Ya. Jadi Januari 2023 program kerja, salami 2023 Januari sampai April 2023 laporan kinerja ayeuna. Itu barangkali beberapa yang dapat saya sampaikan. Intinya pengen perkawis ieu kayak dibacanya, mohon dibaca, telah dikaji. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang pas, banyak kekurangan, insyaallah mudah-mudahan semata-mata kesalahan saya, kebenaran hanya milik Allah. Hatur nuhun karena perhatosanana sagala rupina ditutup ku minatu biwada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Heri, Bapak Ibu,